DPRD Kota Malang resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren. PJ Wali Kota Malang berharap dengan disahkannya Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren menjadi perda, nantinya dapat memfasilitasi pondok pesantren untuk menjadi lebih baik. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD. Rapat paripurna ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imadi Rian Diana Kartika. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada ke-6 fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir. Dari pendapat akhir yang disampaikan, semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren untuk disahkan menjadi perda. Setelah semua fraksi menerima dan menyetujui, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan dengan menetapkan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda. PJ Wali Kota Malang yang menyampaikan pendapat akhir mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Malang yang telah menetapkan dan memutuskan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda. PJ Wali Kota Malang juga berharap setelah penetapan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, nantinya memfasilitasi pondok pesantren menjadi lebih baik, karena selama ini pondok pesantren hanya mendapatkan dana hibah. Lama lagi untuk bisa menjabarkan secara teknis, terutama mulai dari lembaga pendidikan, terus kemudian bantuan sarana prasarana untuk pesantren, termasuk juga bagaimana bentuk bantuan-bantuan yang diberikan dan minta untuk dibantukan ke pesantren. Selama ini kan sudah dalam bentuknya kan itu berupa hibah ya, yang kita berikan kepada pesantren, dan ini akan lebih fleksibel karena dasar aturannya sudah ada, dan dalam bentuk ini akan lebih mudah kita akan beri bantuan. Dengan adanya perda ini baru kita akan bisa akan ada bantuan, dan tapi nanti kita akan perwalikan dulu. Kemarin berapa kali ya saya ke pondok pesantren, dan mereka memang selalu meminta kepada pemerintah Kota Malang selain dengan sarana prasarana juga terkait dengan pendidikan. Ya, kemarin kami di Mergosono, pesantren Nurul Huda ingin membuka, sekarang kan sudah ada SD, SMP ya. Nah, ini ingin membuka SMA, tapi banyak keinginan dari membuka itu, tapi kuotanya dari SMA kan terbatas, dan itu kan kewenangannya dari provinsi. Nah, itulah akhirnya kita akan coba fasilitasi. Sementara usai penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang secara resmi memutuskan dan menetapkan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda dengan penandatanganan surat keputusan. Ketua DPRD Kota Malang Imadi Rian Diana Kartika mengatakan, dengan disahkannya Ranperda tersebut merupakan bagian untuk memfasilitasi lembaga pendidikan formal dan non-formal di pondok pesantren. Terlebih selama ini ada beberapa pengelolaan pondok pesantren yang terganjal oleh regulasi. Ketua DPRD juga berharap dengan disahkannya Ranperda ini menjadi perda, sudah tidak ada lagi kendala. Dan perda tersebut juga membahas terkait anti-radikalisme sejak dini, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan peringatan, memanggil serta memantau pesantren-pesantren yang ada di Kota Malang. Aspirasi dari masyarakat, kami menerima itu dari beberapa pengasuh pondok pesantren. Awal kami menjabat di akhir 2019, kemudian 2020 kita godok, ada pandemi, terus kemudian 2021 mulai kita seriusin, baru di tahun 2022 pansus terbentuk. Nah, ini bagian dari bagaimana kita memfasilitasi pemerintah hadir di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Beberapa memang ada pengajuan masyarakat untuk pengelolaan pondok pesantren itu terganjal oleh regulasi. Seperti beberapa anggota dewan, banyak juga yang alumni pondok pesantren yang diminta bantuan oleh beberapa pengasuh pondok pesantren tidak bisa memberikan bantuan pokirnya. Nah, tapi dengan adanya perda ini sekarang sudah tidak ada kendala, di mana semua nanti di mekanisme hibah, dihibah masuk di Kapakesra, nah semua di situ, sehingga kita harapkan pemerintah hadir di sini. Dan yang terpenting adalah
keresahan pada saat itu oleh beberapa pengasuh pondok pesantren untuk bisa pengawasan tentang mendeteksi radikalisme sejak dini. Nah, dengan adanya ini, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kita harapkan pemerintah bisa masuk dan mengawasi penuh nanti terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pesantren khususnya di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan peran tentang ngombe STMJ, PJ Wali Kota berikan santunan dan dialog bersama warga. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Transformasi BUMN hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024.